Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mengajarkan kita Islam lebih dalam. Dari zaman gelap hingga zaman terang seperti sekarang, kita tinggal menikmati, tinggal mempelajari. Pada zaman dahulu, kaum Nabi Muhammad disuruh berperang, tapi kita cukup untuk memperdalam ilmu Islam, tidak mesti harus berperang. Maka dari itu, kita sama-sama bersyukur telah diturunkannya Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan, sebagai contoh untuk kita semua. Semoga kita semua selalu menjadi yang diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Saya berterima kasih atas support dan dukungannya para jamaah yang selalu mendesak saya setiap subuh. Alhamdulillah, hati saya tergerak untuk maju. Allah. Di sini bukan saya, istilahnya di sini bukan saya paling bisa, paling pintar, karena saya hanya menyampaikan sesuatu yang saya tahu. Insya Allah semoga bermanfaat untuk bapak-bapak sekalian. Amin ya rabbal alamin. Materi kultum perdana subuh ini, insya Allah saya akan membacakan atau membawakan materi yang cukup familiar, yaitu tentang keutamaan istighfar. Sebagai umat Islam, terkadang kita lupa akan memperbanyak istighfar. Artinya kita dianjurkan bukan hanya membaca, tetapi memperbanyak, karena istighfar ini cukup dahsyat juga. Artinya sesuatu yang kadangkala kita setiap hari melakukan dosa, insya Allah akan terhapus jika kita membaca astagfirullahaladzim. Maka dari itu setiap salat juga selalu kita baca astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Afdolnya, artinya bacaan istighfar ini lebih afdolnya, yaitu astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu bacaan panjangnya, tetapi kadang-kadang kita dipermudah lagi, artinya dipersingkat lagi oleh anjuran-anjuran dari Nabi. Cukup membaca astagfirullah, astagfirullah, itu sudah cukup. Artinya insya Allah dosa-dosa kita gugur dengan membaca astagfirullah. Kalimat yang sangat simpel sekali, artinya tidak panjang, cukup dengan waktu sekian detik itu kita bisa lakukan. Saya mengangkat sebuah kisah menarik. Artinya kisah ini dari kaum tabi'in, yaitu dari itu kisah dari Imam Ahmad. Saya tertarik untuk membawakan karena saya pribadi mendengar ini cukup terkesan. Artinya gini, Imam Ahmad suatu ketika atau suatu hari, ketika beliau lagi berjalan, terdengarlah suara azan. Karena Imam Ahmad ini orang soleh, dia berjamaah, sholat berjamaah,
singkat waktu, ketika selesai menjalankan sholat berjamaah, semua jamaah pulang. Dan pada waktu itu, karena beliau tidak tahu untuk mendatangkan dirinya sendiri ke tempat tersebut, akhirnya dia meminta untuk beristirahatlah di suatu masjid itu. Nah, ketika sedang istirahat, tidak lama kemudian datanglah seorang marbot. Wahai Syekh, artinya saya di sini diartikan 3, orang soleh, orang pintar, dan orang tua. Makanya bapak-bapak sekalian, jangan bangga dipanggil Syekh, karena saya itu diartikan kalau untuk zaman-zaman dahulu itu 3. Wahai Syekh, Imam Ahmad menjawab, ya fulan, karena marbot tersebut melihat Imam Ahmad ini cukup sudah agak berumur. Kenapa Anda di sini? Saya menjawab, saya musafir, saya mau istirahat. Oh, tidak bisa, jawab si marbot tersebut. Ini aturan masjid, keluar. Itu sampai Imam Ahmad didorong-dorong. Itu kata beberapa yang melihat di situasi tersebut. Oke, Imam Ahmad keluar. Masjid dikuncilah oleh marbot tersebut. Kemudian setelah marbot itu pulang, Imam Ahmad ini beristirahatlah di teras masjid. Kembali didatangkan oleh marbot. Wahai Syekh, kenapa Anda tidur di sini? Saya kan sudah bilang, ini bahasa sekarang ya. Saya sudah bilang, masjid ini aturannya tidak bisa untuk beristirahat bagi musafir. Akhirnya didorong-doronglah, dan melihatlah seseorang yang disebut itu sebagai penjual roti. Didorong-dorong, akhirnya si penjual roti tersebut memanggil, wahai Syekh, kemarilah. Nah, akhirnya saya ini mendatangi si penjual roti tersebut. Saya ada kamar di belakang. Artinya gini, di sebuah tempat jualan roti, di belakangnya ada satu tempat atau satu kamar. Saya biasa beristirahat di belakang. Silakan jika Anda mau beristirahat, dan besok Anda boleh pergi. Ketika Imam Ahmad tersebut menerima tawaran dari si penjual roti, ada sesuatu yang cukup aneh. Artinya si penjual roti ini setiap memasukkan roti selalu membaca istighfar, setiap memasukkan daging selalu membaca istighfar, setiap memasukkan sayuran pun selalu membaca istighfar. Akhirnya Imam Ahmad bertanya, Masya Allah, sudah berapa lama Anda melakukan istighfar ini? Artinya mengamalkan lafaz istighfar. Apa yang Anda dapat dari kalimat istighfar tersebut? Si penjual roti bilang, semua yang saya minta semua yang minta sama Allah, semua terkabul. Artinya apapun yang si penjual roti saking solehnya, itu semua diijabah oleh Allah. Hanya satu yang belum dikabulkan oleh Allah. Kemudian Imam Ahmad menjawab, bolehkah saya tahu apa satu permintaan itu? Karena zaman dulu itu belum ada kamera, belum ada handphone. Artinya yang bisa mengenalkan seseorang melalui media, karena zaman dulu itu belum ada. Hanya satu permintaan saya yang belum terkabul sudah 20 tahun lebih. Dan si penjual roti pun menjawab, saya meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad tersebut langsung baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hatinya, ternyata ini kenapa saya tergerak untuk mendatangi atau menghijrahi suatu tempat. Ternyata ada dahsyatnya istighfar di suatu tempat yang meminta untuk bertemu dengannya. Makanya di sini kita ambil sisi positifnya. Artinya istighfar itu bukan hanya lafaz. Di sini bisa untuk menjadikan obat. Artinya sesuatu yang kita pikir itu belum sanggup, cukup membaca istighfar, nanti Allah yang menggerakkan. Saya ambil kisah ini karena cukup menarik.
cukup menjadi panutan juga, karena memang pada dasarnya kita dianjurkan untuk beristighfar setiap hari. Semoga apa yang tadi saya sampaikan menjadi bermanfaat untuk bapak-bapak sekalian. Di sini saya berdiri tidak panjang lebar karena hanya ingin mengajak kepada bapak-bapak sekalian, artinya setiap hari kita tidak luput dari dosa kecil ataupun dosa besar. Insya Allah dengan membaca istighfar, dosa-dosa kecil, minimal dosa-dosa kecil kita akan terampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak panjang lebar, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya utarakan kepada bapak-bapak sekalian. Kurang lebihnya atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Ini perdananya saya berdirinya di sini, artinya duduknya di sini atas dasar dorongan dari bapak-bapak sekalian. Hampir setiap subuh saya didesak oleh Pak RW khususnya. Terima kasih Bapak RW. Semoga bisa memotivasi kepada yang lain yang masih terpendam bakat untuk menyampaikan apa yang tahu. Semoga kedepannya ada orang-orang baru, artinya orang yang belum pernah terlihat di depan itu bisa maju. Contohnya kayak Pak Toi. Nah, semoga ya tergerak Om Riki, Pak Budi ya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa selamat ya. Artinya selamat di sini bukan hanya di dunia. Insya Allah selamat sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najati minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf Bapak-bapak apabila ada salah kata ya, atau yang mengetahui kisah tadi khawatir ada yang salah, mohon koreksinya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.